Om Swastiastu. Jadi perkenalkan, kami di sini dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat suatu video podcast mengenai apa dan bagaimana sih itu revolusi Prancis. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Pratnya Paramita Darmayanti, nomor absen 29 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kadek Risna Pratnyandari, nomor absen 22. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Nikomal Sinta Pratiwi, nomor absen 27. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Buka Masa Dipana, absen 17. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Komanika Saputra, absen 11. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Debas Kumada Saduka, nomor absen 20. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Nikita Tudiawati, nomor absen 26. Di sini saya sebagai narasumber. Saya Ikomang Puspayoga, nomor absen 12. Berikut ini adalah video dari podcast yang telah kami buat. Selamat datang kali ini di episode podcast Jejak Peradaban. Jadi di podcast yang kali ini mengupas sejarah dunia bukan sebagai deretan tanggal, tapi sebagai sebuah kisah perjuangan manusia. Pernahkah kalian membayangkan di mana rasanya hidup sebagai kelompok kecil yang hidup dalam kemewahan, sementara mayoritas rakyat bahkan tidak bisa untuk membeli roti? Atau bagaimana rasanya jika kemarahan kolektif rakyat bisa meruntuhkan tembok kekuasaan yang telah berdiri ratusan tahun? Hari ini kita akan menelusuri satu revolusi yang mengguncang bukan hanya Prancis, tapi bagaimana cara dunia memandang kekuasaan, keadilan, dan juga kemerdekaan. Inilah kisah tentang rakyat yang menumbangkan tahta. Inilah revolusi Prancis. Mari kita mulai perjalanan ini. Sebelum kita masuk ke dalam cerita-cerita berdarah dan pidato-pidato revolusioner, kita perlu tahu dulu nih, apa sih revolusi Prancis itu sebenarnya dan kenapa penting banget dalam sejarah dunia. Revolusi Prancis berlangsung dari tahun 1789 hingga 1799. Dalam 10 tahun itu, Prancis mengalami transformasi besar. Monarki absolut yang ratusan tahun berdiri tumbang. Rakyat biasa yang sebelumnya tidak punya hak suara, akhirnya berani menyuarakan tuntutan atas kebebasan dan kesetaraan. Nah, sekarang kita sudah tahu revolusinya itu besar dan penting. Seperti yang kita ketahui, kalau tidak ada asap, pasti tidak ada api. Nah, jadi kenapa sih revolusi ini bisa terjadi? Apa yang bikin rakyat Prancis sampai meledak kemarahannya? Banyak faktor. Yang pertama, ketimpangan sosial masyarakat Prancis terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama ada klerus, bangsawan, dan rakyat biasa. Dua golongan pertama hidup nyaman, bebas pajak, punya tanah, dan kekuasaan. Sedangkan rakyat biasa menanggung seluruh beban pajak negara. Yang kedua ada krisis ekonomi. Negara bangkrut karena biaya perang dan gaya hidup boros kerajaan. Tambah lagi gagal panen di tahun 1788, membuat harga pangan melonjak tajam, rakyat lapar, sementara pesta tetap berlangsung di istana Versailles. Ketiga, pengaruh pemikiran kaum pencerahan. Filsuf seperti Voltaire, Rousseau, dan Montesquieu menyebabkan ide bahwa kekuasaan harus berasal dari rakyat, bukan dari kehendak Tuhan atau garis keturunan bangsawan. Dan yang terakhir, pemerintah absolut Raja Louis XVI yang semakin tidak percaya rakyat untuk menuntut reformasi, tapi raja justru menolak dan malah mengerahkan pasukan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dramatis, di mana pada saat ini rakyat marah, kondisi dan semakin memanas, dan akhirnya meledak. Ada satu momen ikonik yang dimana selalu dikenang dunia, yaitu penyerbuan penjara Bastille. 14 Juli 1789, Paris bergolak. Penjara Bastille yang saat itu menjadi simbol penindasan monarki.
diserbu oleh ribuan warga. Bastille bukan cuma penjara, tapi lambang kekuatan dan kekuasaan absolut. Banyak tahanan politik di penjara di sana tanpa pengadilan. Ketika Raja Louis XVI mengerahkan pasukan ke Paris, rakyat merasa revolusi akan dibungkam. Maka mereka bergerak, mereka mencari senjata dan menuju Bastille. Setelah pertempuran berdarah, Bastille akhirnya jatuh, komandan penjara dibunuh dan kepalanya diarak ke sudut kota. Penyerbuan Bastille menjadi titik balik. Setelahnya, gelombang revolusi makin tak terbendung, hanya berselang beberapa minggu. Majelis Nasional mengesahkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada 26 Agustus 1789. Deklarasi ini menjamin kebebasan kesetaraan dan hak politik bagi rakyat. Lalu pada tahun 1791, Prancis menjadi monarki konstitusional. Tapi keadaan makin tidak stabil setelah Louis XVI mencoba melarikan diri. Rakyat murka. Tahun berikutnya monarki dihapus total dan Republik Prancis pertama berdiri. Pada Januari 1793, Raja Louis XVI dieksekusi dengan guillotine, diikuti istrinya Marie Antoinette pada Oktober. Eksekusi ini menjadi puncak perubahan rezim dan simbol revolusi yang tidak bisa dibalikkan. Namun perjuangan belum selesai. Prancis memasuki masa kelam yang dikenal sebagai era teror pada tahun 1793 sampai 1794, di mana ribuan orang termasuk sesama revolusioner dihukum mati. Robespierre yang awalnya dipuja akhirnya ikut dipenggal. Akhir dari revolusi ini ditandai oleh kudeta 18 Brumaire 9 November 1799 saat Napoleon Bonaparte merebut kekuasaan dan membentuk konsul yang menjadi awal dari kekaisaran Prancis. Revolusi Prancis tidak hanya mengubah sistem politik, tapi juga tatanan sosial dan cara dunia memandang hak rakyat. Wah, kalau revolusi ini seperti panggung drama besar, tentu di baliknya ada tokoh-tokoh yang memiliki peran masing-masing. Ada yang heroik, ada yang tragis, ada yang bahkan berubah dari pahlawan menjadi tiran. Siapa saja sih mereka? Baik, yang pertama tentu saja ada Louis XVI dan Marie Antoinette. Mereka menjadi simbol ketidakpedulian kaum beda terhadap rakyat. Eksekusi mereka menandai akhirnya dari era monarki. Lalu ada Maximilien Robespierre, tokoh penting revolusi yang memimpin Komite Keamanan Publik. Ia dikenal karena era teror, ketika ribuan orang dieksekusi untuk mempertahankan revolusi. Lalu ada George Danton, ada orator revolusioner yang juga dieksekusi oleh Robespierre. Sedangkan Jean-Paul Marat adalah jurnalis radikal yang dieksekusi oleh bangsawan muda pada masa puncak ketegangan. Dan juga jangan lupakan Napoleon Bonaparte, jenderal cerdas yang akhirnya mengambil alih kekuasaan dan mengakhiri revolusi dengan kudeta tahun 1799. Serta tokoh pemikir seperti Voltaire, Rousseau, dan Montesquieu juga berperan penting karena ide-ide mereka lah yang menginspirasi revolusi sejak awal. Oke, sekarang kita sudah mengetahui nih perjalanan dan juga tokoh-tokoh yang ada dalam revolusi Prancis. Karena revolusi Prancis ini begitu besar, tentu memberikan dampak yang juga cukup besar kepada dunia. Nah, apa saja sih dampaknya? Revolusi Prancis memberi napas baru bagi demokrasi global. Sistem pemerintah berubah dari monarki ke republik. Ide bahwa rakyat punya hak dan suara mulai diterapkan di banyak negara. Di Amerika Latin, revolusi menginspirasi tokoh-tokoh seperti Simon Bolivar dan Joseph San Martin. Di Eropa, gelombang revolusi menyapu kerajaan-kerajaan feodal, bahkan di Asia. Pemikiran ini mulai masuk lewat kolonialisme. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Prancis menjadi dasar lahirnya Universal
Declaration of Human Rights oleh PBB pada tahun 1948 pengalaman sangat. Nah, selain kepada dunia, sepertinya revolusi ini juga nyambung nih sama negara kita Indonesia. Meskipun jauh secara geografi, namun ide dan semangatnya juga sampai ke Nusantara. Apa saja sih itu pengaruhnya? Semangat nasionalisme dan demokrasi dari revolusi Prancis ikut memicu lahirnya gerakan kebangsaan Indonesia. Organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Industrial Party muncul dengan semangat menuntut hak dan keadilan. Pemikiran Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan juga mempengaruhi sistem eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini masuk melalui Belanda yang juga terdampak pada revolusi Prancis. Bahkan sistem hukum kita saat ini termasuk KUHP merupakan warisan dari sistem hukum Prancis yang dibawa ke Hindia Belanda. Nah, jadi itu dia bagaimana proses terjadinya revolusi Prancis. Dan disinilah kita yang menutup perjalanan panjang ini. Dari Bastille yang runtuh hingga hukum dan pemerintahan modern yang bangkit. Revolusi Prancis bukan hanya kisah masa lalu, tetapi pesan abadi bahwa rakyat juga punya kekuatan. Ia mengajarkan kita bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari kesadaran kecil dan keberanian untuk berkata cukup. Semoga episode ini memberi kita semangat untuk lebih peka terhadap keadilan, lebih berani menyuarakan kebenaran, dan lebih bijak memahami sejarah. Saya, Nina Mantratnya Paramita Darmayanti, dan seluruh tim Jejak Peradaban pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian video podcast yang dapat kami paparkan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih telah menonton. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.